Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pada hari ini pada sehat semua. Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah Pak. baik Baik. Kak. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Jam berapa? Mana sudah siap semua untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap, Iya. Pak. Ya. Siap. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita awali dulu pembelajaran ini dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka yaumiddin. na'budu wa Na'budu wa iyyaka Iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Alladzina an'amta an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa. Kemudian anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini masih tentang bab 6 yaitu hidup damai dalam kebersamaan dengan subtema Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Adapun capaian pembelajaran yang mesti kalian ketahui dalam materi ini yaitu peserta didik memahami beberapa surat pendek dan ayat-ayat Al-Quran secara serta hadis tentang keragaman. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami di materi kali ini yaitu yang pertama membaca dan mengartikan, yang kedua menganalisis pesan-pesan pokok, yang ketiga mengumpulkan pendapat, yang keempat, menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dalam kehidupan sehari-hari yang benar. Kemudian, anak-anakku sekalian, Bapak mau tanya, bagaimana pelajaran pada minggu kemarin? Masih ingat pelajaran minggu kemarin, tidak? Masih, Lupa Pak. keneh, Pak. Ya, tentang apa kira-kira? Tentang ibadah, Ya, Pak. tentunya tentang hidup damai dalam kebersamaan ya. Kalau tidak eh, mungkin kalau kalian masih ingat bahwa pelajaran minggu kemarin kita baru sampai nulis dan membaca ya, Ya, belum Pak. mengartikan atau memahami. Baik, dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dan Ali Imran ayat 164 ini, Bapak mau bertanya, apakah kalian pernah lihat cara ibadah orang lain? Pernah, Pak. Di mana kira-kira? Di Di gereja, karena televisi, saya Pak. perkampungan, Pak. Mungkin Sinetron. kalian dari televisi atau mungkin pada suatu saat kalian pernah lewat di depan tempat ibadahnya orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Baik, menurut kalian bagaimana sikap kita jika melihat cara ibadah agama lain yang tidak sama dengan cara ibadah kita? Kira-kira bagaimana? Menghormati, Pak, menghargai. Ya, gitu, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian, bagaimana jika ada yang mengajak kita untuk mengikuti cara ibadah lain? Naruli, Tidak bisa, bagaimana? Oh, Pak. Kita harus tolak secara dilakukan. halus, Pak. Tolak secara halus, kita pertahankan keyakinan kita tanpa mengganggu berjalannya keyakinan atau Ibadah. agama yang lain. Baik, Itu, Pak. dalam kesempatan ini, Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Silakan kalian simak video tersebut dan kemudian dan nanti kalian pahami ya. Bapak akan menayangkan video berikut ini. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hebat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik. Dalam pagi ini Bapak akan menerangkan damai dalam kebersamaan.
Surat Ali Imran ayat 64. Anak yang surat Ali dapat pada urutan surat ketiga dalam Al-Quran. Kan surat Ali Imran berjumlah 200 ayat dan pesan pokok surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran ayat yang Allah, 2 bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah, 3 janji dan ancaman, 4 kisah para teladan. Pesan pokok surat Ali Imran ayat 64. Perilaku santun merupakan identitas muslim dimanapun dan kapanpun. Perilaku santun harus diterapkan. Agama Islam yakini musyawarah Allah mencari dengan menghina keyakinan orang lain. Oh, baik, itu mungkin penayangan video yang telah Bapak tayangkan. Kira-kira Bapak mau tanya, isi video tersebut menayangkan tentang apa? Barangkali. Tentang Ya, tentang surat Toleransi. Al-Imran dan surat Al-Baqarah ayat 256. Kemudian, apa isi dari pesan nah, video tersebut? toleransi, Pak. Ya, toleransi, Untuk persatuan persatuan, Saling menghormati. saling menghormati. Iya, betul itu dari isi sama agama. tersebut. Adanya persamaan, tidak menyekutukan Allah, tidak memaksa keyakinan lain, dan memegang teguh agama Allah. Baik, kita bersama-sama baca surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256 ini. Mungkin untuk untuk membacakan ayat surat Ali Imran-nya silakan Nah Saifuddin tolong bacakan ayat dari surat Ali Imran ayat 64 ini. Bisa diperbesar sedikit, Pak. Bentar. Gimana kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ya, itu ya isi bacaan surat Ali Imran ayat 64. Kemudian kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 256. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha Fiddin qad tabayyana tabayyana minal ghayy. May yakfur yu'min billah wa qad istamsaka bil urwatil wusqa fisama laha wallahu sami'un alim. Nah, artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, sungguh telah memegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ya bacaan surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah ayat 256. Kemudian setelah kalian membaca surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256, baik di sini Bapak akan mendiskusikan materi ini bersama kalian di dalam kelompok yang mana kelompoknya sudah ya Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Silakan LKPD ini nanti Bapak kasihkan oleh kalian diisi kelasnya, nama kelompok, anggota kelompoknya. Kemudian silakan kalian sekarang untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya untuk mendiskusikan materi ini. Ya,
Baik, dan jika ada yang kurang paham dari diskusi ini, silakan untuk bertanya kepada Bapak ya. Bapak akan melihat sejauh mana kalian nanti berdiskusi, apa isi diskusi, keaktifan kalian dalam berdiskusi. Bapak akan membimbing kalian. Ya, waktunya 30 menit ya untuk berdiskusi. Ya, silakan. Baik, cukup waktunya ya. Kita berdiskusi kelompok. Kemudian setelah kita berdiskusi kelompok ini, siapa mungkin yang pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusi ini? Nah, Ruli Saya bagaimana? Pak, Siap, kelompok 4. siapa? Ya, siap. Bagaimana? Silakan presentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok kami, Pak, setelah kami menelaah dan memahami dari kedua ayat tersebut, yang pertama sikap toleran. Ya, kedua ayat ini mengerjakan pentingnya sikap toleran dan saling menghargai antar umat beragama. Kita harus berusaha untuk hidup dalam kerukunan meskipun ada perbedaan. Praktik dalam kehidupan, dalam interaksi sehari-hari kita bisa menunjukkan sikap ini dengan cara menghormati teman yang berbeda agama, membantu mereka dalam kegiatan yang berkaitan dengan keyakinan mereka dan menghindari perundungan atau diskriminasi asasi. Itu Pak. Iya, baik, sangat jelas. Bagaimana kelompok yang lain bisa menerima atau bisa menanggapinya? Baik ya, barusan presentasi dari Naruli ya. Eh, Baik, setelah setelah kita berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi ini, baik anak-anakku sekalian, isi pesan dari surat Ali Imran ayat 64 itu yang pertama persamaan atau kalimatun sawa. Artinya kita itu dalam kehidupan sehari meskipun kita hidup di tengah-tengah orang yang berbeda agama atau keyakinan dengan kita, tapi kita tetap harus bisa saling menghormati dan saling bertoleransi dengan sesama mereka. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh menyembah atau mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian untuk surat Al-Baqarah ayat 56, pesannya yang pertama tidak memaksakan keyakinan lain. Jadi Islam itu tidak memerintahkan untuk kita memaksa orang lain untuk memeluk agama kita. Lakum dinukum wal yadin ya dalam surat Al-Kafirun. Ya, Untukmulah agamamu dan untuklah agamaku. Dan yang keempat, yang terakhir, isi surat Al-Baqarah ayat 256 itu berpegang teguh kepada agama Allah. Artinya sampai kapanpun kita harus penuh keyakinan dan memegang teguh terhadap agama Allah, yaitu agama Islam. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan post-test untuk kalian untuk mengukur sejauh mana kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Ya, Bapak kasihkan ini apa lembar post-testnya. Ya, dikasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Oke, kita bagikan. Ya, cukup ya. Baik. Untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan dalam pembelajaran kali ini? Mungkin Nak Sandi bisa menyimpulkan? Insya Allah, Pak. Ya, coba simpulkan dalam materi ini. Hmm, itu Pak, tadi itu apa ya? Oh, dari kedua ayat tersebut mengajarkan toleransi, Pak, Ya, sama persatuan dan menghormati terhadap apa itu ya, perbedaan eh, keyakinan agama atau dengan agama ya. keyakinan ya, Nah, kira-kira begitu, Pak. ya. Jadi kita harus menjaga toleransi, menghormati terhadap perbedaan dalam kehidupan beragama sehingga dapat tercapai hidup damai dalam kebersamaan. Itu Iya, ya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah materi hari ini menyenangkan? menyenangkan Pak. menyenangkan, Bapak. Baik. Apa yang hendak kalian lakukan setelah menerima pelajaran ini? Kira-kira. Merealisasikan kehidupan sehari-hari Pak. Ya, jadi setelah kalian mempelajari pembelajaran kali ini, kalian silakan terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mungkin kalian akan bertemu dengan teman atau rekan yang berbeda keyakinan, tetap jaga toleransi kita dan
kita jangan sampai mengganggu keyakinan atau beribadah orang lain. Itu ya kita terapkan, dan Tetap. ini mungkin untuk pesan moral dalam kesempatan pembelajaran kali ini, yaitu agama yang dicintai Allah dan Rasul-Nya adalah yang toleran, yaitu agama Islam yang memberikan kepada kita. Islam merupakan agama yang ramah, Islam bukan agama yang suka marah-marah. Begitu barangkali ya. Ya, Dan Pak. untuk tindak lanjutnya, silakan kalian hafalkan lagi di rumah surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dalam materi ini, dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian menjadi anak-anak yang hebat. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa kita untuk selalu bahagia. Dan kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Oke. Terima kasih Pak Roni. Sudah direkam ya tadi ya?